ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Mari kita satukan hati kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita lepaskan semua beban kita. Kasih Tuhan. Kita angkat pujian kita sejauh timur dari barat. Kasih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Amin Tuhan. Kadang Kau ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam, jauh ke dalam timur laut, mengenal dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Kita angkat pujian kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Yes, Tuhan. Kau ingat lagi pelanggaranku, jauh ke dalam, ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Oh, betapa besar, pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, berterima kasih mengampuni ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Mari kita angkat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi Tuhan. Tiada Kau ingat
perhitungkan Tuhan. Kasih pertolongan kita sungguh di hadapan Tuhan. Sejauh barat dari timur Tuhan, jauh timur dari badan, buang dosa kenalan. Inilah hati kami Tuhan, setiap kerinduan kami Tuhan. Buang setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Kesalahan oh begitu besar. Amin Tuhan. Pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina yes, Tuhan. Yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang maha besar,
Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kembali kami datang kepadamu dalam suatu ibadah dan mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk hari ini bisa bersekutu, dan kami juga Tuhan merasakan pemeliharaan-Mu sehari demi sehari sampai dengan hari ini. Engkau memang tidak menjanjikan langit yang selalu cerah. Terkadang ada badai, ada awan gelap, terkadang juga ada musibah, terasa begitu menyakitkan dan begitu berat. Tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan. Kalau kami masih ada sampai hari ini, kami percaya itu semua adalah karena anugerah-Mu dan karena Engkau masih punya banyak rencana dalam kehidupan kami. Hidup yang Kau berikan ini sampai hari ini dalam ucapan syukur, dan biar kiranya hidup yang Kau berikan ini tidak menjadi sia-sia. Apapun yang ingin Kau lakukan, kami percaya Tuhan, Engkau melakukannya bagi kami, demi kebaikan kami. Biar kiranya segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang menghiburkan. Karena firman itu adalah Engkau sendiri. Hamba-Mu ini Tuhan, hanya juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Sertai dengan mujizat dan tanda-tanda heran, supaya kami semakin mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah. Saya sangat senang dan saya selalu berdoa buat saudara dimanapun saudara berada, supaya kita tetap kuat, kita tidak goyah dengan isu-isu, dengan keadaan, dengan prediksi-prediksi. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan menjaga kita, hari ini, esok, dan biar kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Matius pasal yang ke-9 mulai ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita membaca suatu kisah Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ketika Yesus melihat orang banyak, lalu tergeraklah oleh belas kasihan. Karena Yesus melihat mereka terlantar, tidak tergembalakan. Lalu Yesus bilang juga, tuaian banyak tapi pekerjanya nggak ada. Oleh sebab itu mintalah. Jadi murid-muridnya dikasih tahu seperti itu, supaya Tuhan mengirim pekerja-pekerja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di lain ayat berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tadi kita baca bahwa sangat dibutuhkan pekerja-pekerja,
pekerja-pekerja di ladang Tuhan, artinya melihat mereka tidak tergembalakan, mungkin cukup dalam materi tetapi terlantar dalam batin, dalam tekanan, dalam kesendirian, kesepian, depresi. Itu hal yang seringkali tidak terlihat dengan mata, tetapi Yesus melihat dan jatuh belas kasihan, sehingga murid-muridnya dikatakan mintalah kepada Allah supaya Dia mengirimkan pekerja. Jadi memang dibutuhkan pekerja, tetapi juga dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena harus benar-benar pekerja yang sesuai dengan kriteria. Karena ini pekerjaan bukan pekerjaan asal-asalan, tapi ini pekerjaan menyangkut jiwa, menyangkut keselamatan, menyangkut hal-hal besar, karena Allah ada di dalamnya. Jadi ketika dikatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, mungkin banyak yang dipanggil. Yang dipilih itu, biarlah kita mulai berpikir, itu adalah kita, umat Tuhan yang sudah diselamatkan, umat Tuhan yang sudah mengalami banyak pertolongan, umat Tuhan yang sudah dimerdekakan dari kuasa-kuasa dosa yang begitu mencengkeram, umat Tuhan yang sudah disucikan, yang sudah disembuhkan, yang sudah diberkati. Biar kiranya itu adalah kita. Kita bukan cuma dipanggil, tapi kita juga dipilih. Jadilah pekerja-pekerja yang diutus. Karena Yesus bilang, minta kepada Bapa, dan Bapa itu biar kiranya mengutus kita, menjadikan kita menjadi sesuatu yang berguna. Tetapi tentunya ada kriteria-kriterianya, bukan? Nah, kita belajar ya seberapa yang hal-hal yang harus kita perhatikan, ya. Seorang pekerja, menurut saya, seorang pekerja yang pertama dia harus mempunyai daya juang yang tangguh, gitu loh. Jadi seorang pekerja yang gigih gitu. Jadi itu terlihat seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang, itu seperti perlombaan gitu ya. Jadi bayangkan kalau perlombaan, misalkan lomba lari, dia akan lari sekuat-kuatnya. Ya, lomba lari untuk menjadi pemenang. Masa berlomba, udah deh, kalah nggak apa-apa, nggak mungkin lah. Ya, jadi harus yang kayak gitu tuh kriterianya. Jadi seorang pekerja adalah seorang yang mempunyai daya juang. Contohnya seperti yang dikatakan Rasul Paulus, seperti dalam suatu perlombaan, berlari dengan sekuat-kuatnya. Walaupun pasti banyak halangan, banyak rintangannya. Ketika engkau, Tuhan, aku ingin bekerja, saatnya sekarang nih, wah saudara semangat gitu ya, di dalam ibadah misalnya, saudara memuji Tuhannya, berdoanya, terus yang sebelah saudara itu ya sikut, kamu ini apa-apaan sih begitu? Bisa. Sementara engkau semangat, di sebelahmu justru menekan gitu ya. Bisa. Ya syukurlah kalau engkau bersama yang di sampingmu itu, ya betul, waduh semangat. Jadi artinya bisa saja ada halangannya. Kalau Rasul Paulus, kita baca ya, kita baca. Dua Korintus pasal 12 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan.
dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, jadi baru saja kita bahas ya tadi bersama-sama. Jadi ketika kita merasa terpanggil, aku mengasihi Tuhan karena Dia berbuat baik banyak bagi aku, bukan berarti enggak ada halangan, tapi tetaplah semangat, lakukan sesuatu. Jadi seperti Rasul Paulus, ya, dia kan semangat seperti dalam perlombaan, tapi kayak ada duri di dalam dagingnya. Rasul Paulus mengucap syukur, iya, mungkin supaya aku jangan sombong. Gitu ya. Wah, kalau engkau bersama dengan Tuhan, perkara-perkara besar akan kau buat ya, tapi ditaruh duri supaya ingat terus. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, kira-kira apa sih menurut saudara? Menurut saya, seorang pekerja adalah seorang yang melayani, dan melayani itu harus penuh pengabdian gitu. Jadi kau jadi pelayan ya di suatu tempat, tapi kaunya udah kayak bos gitu ya. Halo. Jadi bukan pengabdian kau, pencitraan namanya. Gitu. Jadi seorang pelayan itu bukan cuma harus punya semangat tinggi saja, harus ada jiwa pengabdian, mengabdi dimanapun kau berada, apalagi kepada Tuhan. Jangan kau jadi Tuhan. Halo. Contohnya Joshua, gak usah kita baca deh ya. Joshua, kau masih ingat kan? Iya, Joshua. Siapa Joshua? Joshua itu pelayannya Musa. Joshua kemanapun ikut, ya, ke sini ikut melayani. Ya mungkin bawain apalah, bawa kopernya Musa, ya, bawa ransumnya. Pokoknya namanya juga pelayan, ya. Joshua itu pengabdian. Mau naik ke atas gunung, baru Joshua, kamu tunggu sini ya, aku mau ke atas tuh, aku mau berdoa, aku mau bertemu dengan Allah. Baru sesuai dengan perintah. Kamu tunggu di sini, nggak bisa, aku mau ikut. Wah, nih aku nih, waduh, itu pelayan apa bosnya sih sebenarnya, gitu ya. Jadi pelayan itu harus setia dan penuh pengabdian seperti Joshua. Tapi kau harus tahu, karena kesetiaan dan pengabdiannya Joshua, pada akhirnya waktu Musa membawa bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian, siapa yang dipercayakan untuk masuk? Joshua, bukan? Joshua yang membawa. Itulah pelayan. Pada akhirnya ya Tuhan mempercayakan Joshua. Jadi jiwa pengabdian harus kita minta kepada Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, aku ini pelayan Tuhan, tapi kayak bos di gereja, pendetanya aja diatur-atur sama dia. Kalau nggak ada aku yang nyumbang tuh, udah tutup kali tuh gereja. Waduh, amit-amit ya. Nggak yang begitu yang dipakai oleh Tuhan, tetapi yang jiwa pengabdian. Pada akhirnya Tuhan mempercayakan Joshua untuk membawa bangsanya, melanjutkan tugasnya Musa. Ya, jadi yang kedua, jiwa pengabdian. Apalagi coba seorang pekerja, karena Yesus bilang, kau lihat tuh,
kesian, begitu banyak. Ini saatnya menuai. Kau harus jadi pekerja kepada murid-muridnya dan minta kepada Tuhan supaya dikirimkan. Biar kiranya kita yang dipercayakan. Yang ketiga, seorang pekerja adalah seorang yang bisa menggerakkan gitu ya, dan gak pernah diem gitu, gak pernah menyerah. Agak pekerja yang meneng-meneng wae gitu, diem gitu, biarin aja, nggak ada perintah. Nggak gitu ya, biarin aja, itu mah tugasnya pendeta gitu ya. Biarin aja, dia sakit tuh, salah dia sih, nggak mau beribadah. Nggak begitu ya, karena ada kasih. Jadi seorang pekerja yang dikasihi Tuhan, ya pekerjanya Tuhan. Yang ketiga kira-kira apa? Harus yang rajin, yang giat, yang pantang menyerah gitu ya, memang bekerja, bukan pemalas, bukan pengangguran. Contohnya di dalam Alkitab itu ada seorang yang bernama Elisa. Bukan saya, Elisa zaman dulu. Elisa itu waktu dipanggil sama Elia itu bukan lagi santai, bukan lagi main game, bukan lagi dengerin TikTok, bukan, dia lagi kerja. Ditulis dalam firman Tuhan, dia sedang membajak 12 pasang lembu. Mantap. Gitu, sedang bekerja si Elisa itu. Lalu dipanggil kan, dia ikut. Nah, harus yang kayak gitu tuh pelayan. Dan juga kemanapun ya, Elia bilang, Elia kan dan murid-muridnya nih, murid-murid calon nabi, udah kamu di sini saja ya, aku mau ke Gilgal, aku mau ke Betel, ikut terus gitu ya. Murid-muridnya ikut, si Elisa juga ikut ya, ikut terus. Pokoknya kemanapun Tuhan pergi, aku ada, aku harus ikut. Sampai akhirnya sampai di pinggir sungai Yordan, Elisa dan murid-muridku yang lain, engkau tunggu sini ya, aku mau nyebrang tuh ya, engkau tunggu di sini. Kalau engkau ikut-ikutan tuh sungainya lagi banjir tuh, nanti kamu terhanyut gimana. Gitu kali ya. Tapi si Elisa ini nggak bisa, aku pokoknya mau ikut gitu. Terus akhirnya ikut juga. Kita baca ini, boleh kita baca satu ayat ya. Dua Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Jika tidak, tidak akan terjadi. Kita loncat ayat yang ke-13. Sesudah itu dipunguտնyalah jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnyalah ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Bapak Ibu saudara-saudara, kita baca. Jadi pada akhirnya tuh si Elia, Nabi Elia bilang kan, aku mau menyeberang. Murid-muridnya yang lain nggak ikut nyeberang. Tapi si Elisa itu, dia tetap ikut. Dia bilang, emang ada yang kau minta, tapi yang kau minta daripadaku itu sukar. Cuman kalau sampai engkau melihat aku berangkat,
nah baru kau dapat. Dan dia itu nggak pernah putus asa, dan dia tetap bersemangat. Nah yang kayak gitu tuh pekerja, nah, kemanapun Tuhanmu berangkat, aku setia tetap ikut gitu ya. Lalu ikut dan ternyata benar. Lalu tanpa diduga ternyata itu adalah saat terakhir Elia dijemput. Lalu dilepasin tuh jubahnya, dan firman berkata Elisa mendapat 2 kali pengurapan. Jadi dia balik kan, mau nyebrang lagi dong, kan tuannya udah berangkat. Jadi dia mau balik lagi, kan harus lewatin sungai lagi. Lalu diambil jubahnya, ya, digebuk ke air, lalu air itu terbelah, lalu Elisa nyebrang. Halo, apa yang kita bisa simpulkan yang ini? Jadi seorang pekerja Tuhan, seorang yang terus bergerak dan tidak pernah mengenal lelah. Terkadang korban waktu, harusnya aku sudah istirahat, harusnya aku ada yang lain bersama dengan keluargaku, tapi aku kerjakan ini. Terkadang korban tenaga, lelah, tetapi aku adalah pekerja Tuhan. Bagaimana aku bisa membalas kebaikan Tuhan? Terkadang korban perasaan, kita lakukan sesuatu, lalu bukan tidak sedikit bilang, dia mah cari muka tuh, dia mah pura-pura tuh, waduh banyak macam. Terkadang juga korban materi harus kita keluarkan juga. Tetapi itu semua, kata Rasul Paulus, tidak akan sia-sia. Dan itu adalah kriteria pekerja yang diinginkan oleh Tuhan, yang Yesus bilang, bekerjalah. Begitu banyak tuayan. Mereka itu begitu menderita secara badani ataupun menderita secara batinia. Mereka membutuhkan pelayanan. Yang terakhir deh ya, kita batasi saja. Harus kriterianya sebagaimana menurut saudara? Menurut saya nih ya, yang terakhir adalah dia harus setia dan memiliki hati hamba. Dia harus setia dan memiliki hati hamba. Seperti tadi saya sudah singgung, jangan sampai ya dia itu setia tapi enggak seperti hamba, tapi seperti bos gitu ya. Nah itu enggak cocok tuh. Dia harus setia dan memiliki hati hamba. Kita bisa lihat contohnya, kita baca aja deh. Kejadian pasal 41 mulai ayat yang ke-38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Dah. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, yang terakhir menurut saya nih, ya masih banyak lagi sih, ya tapi kita batasi saja. Itu harusnya seorang yang setia dan berhati seorang hamba. Yusuf itu bekerja di tempatnya Potifar, bekerjanya baik, rajin. Terus dia juga bekerja di istana, juga baik. Dan saatnya Tuhan angkat dia. Yang kita baca tadi, pada akhirnya Yusuf memimpin suatu bangsa yang besar. Yusuf yang setia. Kalau dia mau lari, dia mau murtad, itu karena hidupnya begitu pahit.
tidak sesuai dengan mimpinya. Hidupnya pahit. Mungkin kalau diterjemahkan dengan kita nggak cocok sama firman Tuhan. Firman Tuhan bilang engkau akan diberkati. Firman Tuhan bilang Tuhan menyertai engkau kemanapun kau pergi. Firman Tuhan bilang kau harus sabar. Kenyataannya kok kayak begini sih Pak Pendeta? Makin hari makin susah. Tuhan menyertai, Tuhan harus sabar. Sampai kapan dong aku sabar? Itu belum seberapa. Si Yusuf ya begitu pahit hidupnya, tapi dia adalah seorang yang setia. Itu sebabnya saya kriteriakan ya seorang pekerja yang Yesus bilang bekerjalah. Begitu banyak tuaian. Kriterianya adalah seorang yang setia dan berhati hamba. Pada akhirnya dia diangkat menjadi penguasa atas bangsanya dan bangsa Mesir juga. Jadi ketika kita melakukan, bukan cuma kita melakukan, kita pun diberkati, kita pun mengalami seperti kita merayakan Natal, toh? Kita bukan cuma merayakan, tapi kita mengalami Natal, mengalami sukacita. Bukan cuma cerita-cerita, wah iya dia disembuhkan. Wah tidak, kita mengalami. Jadi ketika engkau bersaksi, ketika engkau memuji Tuhan, itu keluar dari hati karena mengalami. Dan seperti Yusuf dari semua kepahitannya dia tetap setia. Dia menjadi hamba. Pada saatnya Tuhan angkat dia menjadi penguasa. Joshua juga begitu bukan? Rasul Paulus juga begitu? Elisa juga begitu bukan? Jadi masih banyak lagi contoh. Halo, bagaimana dengan hidup kita? Kesempatan kita. Tuhan Allah yang sama. Allahnya Yusuf. Dia adalah Alfa dan Omega. Kalau dia belum datang untuk yang kedua kali, berarti kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu. Kita diberkati dan kita jadi berkat bagi banyak orang. Yesus bilang, tuaian begitu banyak, jadilah pekerja-pekerja Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Adalah ucapan syukur ketika kami berhadapan dengan Engkau. Kami sujud di hadapan hadirat-Mu, bahwa sesungguhnya siapakah kami ini Tuhan, kalau hari ini kami masih ada dalam suatu anugerah. Dan apalah kami sehingga Engkau berkenan untuk kami melakukan sesuatu di dalam pekerjaan-Mu. Bukan cuma diberkati, tapi jadi berkat. Dalam pekerjaan, dalam perkataan, dalam apapun seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, biar kiranya Engkau sendiri yang bersama-sama dengan kami. Kau memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini Tuhan. Engkau yang berkata-kata, Engkau meteraikan dalam kehidupan kami, dan kami terus menjadi semangat. Kami melakukan sesuatu, dan firman Tuhan berkata itu semua tidak sia-sia. Pada hari ini kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau terus menjaga dan melindungi kami, baik yang berusaha, yang berniaga, ataupun yang bekerja, atau bahkan anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, ataupun orang tua kami yang mungkin sudah retired, sudah pensiun, sudah istirahat panjang. Biar kiranya Engkau berikan kesehatan, berikan umur panjang. Berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini, saat kami ikut beribadah, saat kami menikmati firman-Mu,
saat Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemaut. Mengapa tak kepadanya Kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.